Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali Ibu-ibu, Bapak-bapak dalam acara kajian rutin Sabtu subuh. Hormatnya subuh sih saiki. Jebule subuhe awal nggih. Nggih, terus latihan. Kemudian shalawat salam malah tetap kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tetap berada dalam barisan perjuangan beliau hingga akhir zaman nanti beserta anak keturunan kita. Amin. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kita sudah memasuki ayat ke hilang 36 gitu. Masih berseputar lika-liku romantika Nabi Adam dan istrinya Hawa, serta satu lagi iblis, syaitan. Itu bukan kisah cinta segitiga mboten nggih. Kayak drakor mangke. Sanes niki sijine seton niku. فَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Terjemahan dari Kemenak nih. Lalu syaitan menggelincirkan keduanya, Adam dan Hawa, dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya masih di sana atau surga. Dan kami berfirman, turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Oke, jadi di ayat sebelumnya bahwa Adam dan Hawa diperintahkan untuk masuk ke dalam surga. Kalau kita nggak usah diperintah, jaluk-jaluk gitu. Pengen masuk surga. Karena peluangnya cuma dua, kalau nggak surga neraka itu. Jadi kita minta-minta ke betul-betul. Nah, ini luar biasa sekali Nabi Adam dan Hawa itu istrinya, mereka diperintahkan untuk masuk ke surga dan disuruh tinggal di sana, menikmati segala macam fasilitas kecuali satu, jangan deket-deket sama satu pohon. Pohon apa? Kita nggak tahu namanya. Jangan bilang kuldi. Kalau kuldi itu yang ngarang itu setan. Yang memberi nama itu setan itu. Dia menjanjikan bahwa
So apa ini apa? Kalau kamu makan buahnya, kamu bisa upgrade jadi seperti malaikat, nggak akan mati. Gitu. Apakah Adam tahu bahwa dia akan mati? Tahu. Dia mengerti karena dia udah diajarkan semua benda-benda yang ada di alam ini oleh Allah. Jadi dia tahu persis bahwa dia itu bangsa yang akan mati, mortal nih bahasa Inggrisnya itu. Suatu saat dia akan mati. Makanya begitu dibilang ini nanti kamu bisa kayak malaikat, hidup terus. Percaya gitu. Siapa sih yang nggak pingin hidup terus gitu? Tapi kalau kita mungkin bosan ya Bu ya. Ngapain coba? Hidup selamanya tapi melarat terus. Utangnya nambah akeh. Ya astagfirullahaladzim. Oke. Jadi setan itu berhasil membujuk Adam dan Hawa ya. Sehingga keduanya itu tergelincir. Ini jelas-jelas nih. Apa? Oh ya Allah. Nah, Ibu mboten ngendikan. Betul direkam Bu. Fa'azallahuma, lalu digelincirkan ya, syaitanu oleh syaitan ya. Dua-duanya itu digelincirkan. Jadi diplesetna. Kok bisa setan yang sudah diusir dari surga memberitahu, membujuk-bujuk mereka ya. Nah ini banyak pendapat nih, pendapat ulama klasik nih, terutama yang banyak terpengaruh oleh Israiliyat mengatakan bahwa setan menyamar jadi binatang, ular, terus misik-misiki gitu kan. Kenapa sih ular? Kami gila nongko kawannya. Mas ada ular, pentung ya, peletok ya, orang sida, gagal maning ya. Nah itu Israiliyat ya, jadi bukan dari agama Islam itu sumbernya. Tapi yang jelas para ulama sepakat bahwa itu nggak usah diperdebatkan, karena kemampuan si iblis atau setan itu kita nggak tahu semuanya gitu. Bisa aja dari luar dia melakukan semacam telepati atau mereka dia merayu-rayu nih si Adam. Nah ada versi lagi gitu nih. Kalau di agama lain itu, agama samawi yang lain itu mengatakan yang tergoda itu Hawa. Tapi kalau di Islam jelas-jelas menunjukkan bahwa yang terpedaya itu adalah Adam. Jadi ada semacam fitnah bagi Hawa dan kaum wanita. Lanjut gitu. Jadi setan itu sangat meyakinkan gitu, dia bisa membujuk tuh. Jadi kalau mau satu perusahaan pengen sales yang hebat, kayaknya perlu hire setan Mbak Lili gitu. Bisa jualan gitu. Dia bisa bujuk orang supaya mau ngikut gitu kan. Nah dia bilang bahwa nanti Mas Adam kalau jenengan makan ini nanti bisa jadi kayak malaikat loh, nggak mati-mati. Jenengan walaupun panjang umurnya pasti akan mati juga gitu. Melasi bojone yang kedewekan. Iya tan. Pipentan. Terus ngandel bae kayak
dia bersumpah demi Allah gitu kan. Kalau dia itu adalah penasihat terpercaya. Itu ada di surat Al-A'raf ayat 20 sampai 21. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau jadi pejabat nih, disumpah. Mohon sumpahnya itu dijaga. Kalau enggak berarti ngikuti setan. Setan yang pertama itu memasukkan sumpah nih. Dan meterannya dipalsu juga gue. Selepas meter. Jadi segala kejahatan ya, kelicikan itu awal-awalnya itu ya si setan ini. Jadi kalau ada pejabat yang kemudian mengingkari sumpahnya, ya wis positif, ya, tidak ada keraguan lagi dia pengikut setan. Fa'azallahuma, ya. Kenapa Allah menggunakan kata tergelincir nih? Kepelarak bahasa Jerman, ya. Kepleset bahasa Itali, slip bahasa Inggris. Benar gitu. Hanya tergelincir ya. Tergelincir dari kenikmatan dan ketenangan hidup di dalam surga. Jadi beda konsep nih. Nanti kita bahas di slide berikutnya bahwa akibat dari mengonsumsi buah itu, Adam dan Hawa kepleset serot gitu lah. Ujuk-ujuk wis nanjebane surga. Semua aksesori yang didapatkan, semua kenikmatan, sensasi segala macam yang didapat di dalam surga, lap, hilang semua, lenyap. Iya kan? Nah surga itu butik larang ya. Dari cukup-cukup TikTok lebihnya, apik-apik. Begitu kepleset, ya hilang kabeh. Isin, ya, nggak pakai apa-apa sih. Jadi hanya kepleset. Jadi itu bukan suatu kesalahan yang sangat fatal. Kepleset toh, kepelarak. Jadi istilahnya kalau saya mau masuk kamar mandi, ya, nggak lihat ada genangan air, karena lagi ndelengna bojo dandan, gitu namanya. Kepleset. Nah, akibat dari lengah nggak lihat, kesalahan saya adalah nggak melihat genangan air, maka saya akan mendapatkan akibatnya yaitu jatuh. Jatuh, ya bisa lara, ya, bisa kecengklak, bisa mancing ke rumah sakit. Jadi akibatnya macam-macam. Nah, Nabi Adam itu kepleset dan berakibat pada keluar dari surga. Dari keplesetnya itu. Jadi hati-hati ini. Apalagi yang bapak-bapak yang sudah umur nih, bawa kepelarak, ujuk-ujuk metu sing surga. Lu boneka apa mas? Boten sudah ketus nikulan. Jadi bukan dosa besar ini, tidak sampai diturunkan ke semua keturunannya. Nah ini kita review sebentar nih sebagai pengetahuan kita bahwa dosa Adam itu menurut kepercayaan agama samawi yang lain itu sangat besar, tidak dapat diampuni. Oke. Jadi dalam kepercayaan Kristen dan Yahudi ketinggal nih. Nah, khususon buat umat Kristen, dosa ini saking besarnya diturunkan ke anak keturunan Adam. Jadi itu bukan dosa yang besar, itu kesalahan kecil yang memang
merupakan hikmah dari Allah. Ya, berbeda dengan keyakinan Yahudi dan Kristen, dalam Islam Adam tidak melakukan dosa besar. Ya. Dalam Al-Quran disebut kesalahan Adam hanyalah tergelincir, khilaf, orang muja, ya, sangat manusiawi. Ya. Jadi ada satu orang profesor dari Amerika namanya Jeffrey Lang, ini ahli matematika. Beliau mengatakan dia masuk Islam setelah baca ayat ini, ya, bahwa Allah itu memberikan ujian kepada Adam, manusia pertama yang akan dijadikan sebagai khalifah. Ya. Tesnya apa? Jangan dekati pohon ini. Gitu. Ternyata Adam memilih untuk mendekati pohon itu dan malah memakan buahnya. Berarti Adam sudah mengambil keputusan. Apapun hasil keputusan itu, rupanya jadi tergelincir dan Adam tahu, oh iya, aku sudah berbuat kesalahan. Gitu. Dan di ayat berikutnya, Nabi Adam memohon maaf kepada Allah. Jadi sudah terpenuhi semua sebagai manusia, mengambil keputusan, tapi kalau keputusan keliru, segera melakukan taubat. Itu sudah memenuhi persyaratan sebagai seorang khalifah. Jadi kalau ada orang pemimpin salah terus gitu kan, bikin warganya menderita, itu terzalimi, nggak minta maafnya begitu udah mau peragat, ya, seminggu maning rampung, begini jaluk maaf gitu, ya percuma, itu bukan pemimpin, ya, bukan khalifah. Khalifah yang baik itu begitu melakukan kesalahan langsung secara tulus bertobat. Dicontohkan di dalam kisah Nabi Adam ini. Jadi rangkaian cerita penciptaan manusia, kemudian pembelajaran segala macam Nabi Adam hingga diturunkan ke bumi, ini banyak sekali petunjuk dan pelajaran bagi kita, bagi manusia. Kita mempelajari gimana sih untuk pembelajarannya gitu, sampai akhirnya Allah menetapkan bahwa lah gue wis lulus ke bocah. Nanti kalau kita bayangkan kalau Nabi Adam saklek gitu sesuai perintah Gusti Allah dan mendekati pohon itu, nanti Allah akan memberikan soal yang lain. Gitu. Terus akan dikasih soal-soal terus. Kita nggak tahu, itu mungkin soal yang sudah ke 45.900 sekian gitu ya. Jadi yang lain lewat gitu ya. Begitu soal ini baru lulus. Gitu. Yang diceritakan hanya soal yang ini. Ya. Jadi Adam diturunkan ke bumi itu bukanlah hukuman. Hukumannya itu ya kepleset itu. Mungkin larat juga sih ya kepleset dari di surga. Sampai baju-bajunya segala macam aksesorinya hilang semua. Kan berarti kayak digiling-giling kan. Yang hanya mesin cuci kan. Gitu. Begitu keluar wis mlus-nung. Nah, jadi fitrah manusia yang itu niku nggih sebagai khalifah yang baik ditunjukkan oleh Nabi Adam. Sehingga Allah memutuskan bahwa ya, ini anak sudah lulus memenuhi persyaratan sebagai seorang khalifah. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Ibu-ibu bapak perhatiin kalau ada
Huma itu berarti untuk 2 orang. Jadi ini kata tunjuk 2 orang ya, Adam dan Hawa. Sehingga keduanya dikeluarkan ketika keduanya di sana. Jadi kepleset niku metu sing surga. Lah terus metu sing surga terus nanti emperan, batur. Kita nggak tahu apakah ada waiting room atau ruang resepsionis gitu. Yang jelas sudah keluar dari surga, lepas dari semua kenikmatan dan aksesorinya. Nah, keluar dari surga itu bukan hukuman juga, tapi adalah akibat dari perbuatan. Karena ngelenger, nggak lihat lantai ada air, ya kepleset, ya. Karena ngelenger, nggak lihat ada kulit pisang di lantai, ya keplar. Gitu juga Nabi Adam, ya. Karena ngeyel, nggak boleh deket-deket, malah mangan, ya kepleset. Akhirnya jadi keluar dari surga. Itu bukan hukuman, tapi adalah akibat.